secara lebih detail nantinya di kelas bearish market, dan mungkin akan saya singgung sedikit di kelas tape. Ya, tape mungkin akan step by step execution-nya, tapi di saat di bearish market akan lebih detail lagi, dalam lagi, dan akan dijelaskan bersama dengan teman-teman saya, Om Etus dan Om Raymond. Ya, nah. Oke, kita lihat slide-nya teman-teman. Bisa? Oke. Nah, di sini gue akan menjelaskan nih secara garis besar sebelum I give you the whole detail, gitu ya. Satu, bearish market kayak sekarang, nggak usah latah, nggak usah nanya-nanya, nggak usah latah. Selama lo udah jual, kena SL dan segala macam, tenang, atau namanya stay calm. Jangan terpengaruh sama fear-nya pasar, karena fear-nya pasar akan membuat kamu panik. Jangan terpengaruh dengan fear-nya COVID, karena satu, kalian harus bikin contingency plan-nya. Sama dengan hal yang ada di market. Jangan terpengaruh dengan kondisi market, lagi merah-merah terus, kalian harus bikin contingency plan-nya, bikin backup plan-nya, bikin alternatif plan-nya. Oke? Yang kedua, yang ada di sini, jangan ditahan, don't hold back. Kalau ditahan, kalau orang nahan-nahan biasanya sakit, nahan pipis, nahan amarah, dan segala macam. Gitu ya. Jangan ditahan, kalau tidak sesuai dengan trading plan-nya, SL. Tidak sesuai dengan stop loss-nya, cut loss. Cut it out, gitu kan. Jangan terbawa dengan apapun yang bilang bahwa nanti di hold dan segala macam, habis ARB 10% nanti balik dan segala macam. Cut loss aja. You never know what's going to happen next. Kita cuma bisa baca dan menganalisa indikator-indikatornya, dan selalu ada kemungkinan salah, ya. Dan apa yang harus kalian lakukan? Cut loss aja dulu. Ya, dengan cut loss kalian akan selamatkan portofolio kalian. Oke. Tips yang ketiga, WNA, wait and analyze. Lihat tadi chart yang saya bilang akan ada sideways-nya dulu, akan ada keadaan yang dimana mulai capek jualannya, ya. Dan di sini kita bisa melihat, jangan wait and see, lihat-lihat sinyal, lihat pom-poman di beta, lihat di pom-poman di di grup-grup yang rame banget, yang ngaku-ngaku guru gitu ya. Wait and analyze, gitu ya. Dilihat nih, oh ini kira-kira udah mulai udah mulai capek nggak sih jualnya dan segala macam. Nanti saya jelaskan mengenai indikator, mengenai market analysis-nya seperti apa. Ya. Nah, setelah itu, setelah analyze, kalian udah mulai prepare nih. Kejadian biasanya akan berulang, historical akan berulang. Find right sector, gitu ya. Kira-kira apa sih yang biasanya, sektor-sektor apa sih yang akan jalan, ya? Sektor-sektor apa sih yang dimana sering kali terjadi resesi, bearish market? Siapa sih yang akan steadily, gitu ya? Bukan yang spiking ya. Steadily akan membaik dan terus akan terus membaik, gitu ya. Kalian bisa lihat dan kalian screening. Setelah kalian lihat sektornya apa, di watchlist WL the big one. WL the big one itu maksudnya apa sih? Lihat yang leading sektor, dari sektor tersebut yang leading itu sopo jenis, gitu ya. Siapa market leadernya, sektor leadernya itu sopo,
gitu ya. Contoh misalnya di batubara misalnya. Siapa sih leadernya itu siapa sih? ITMG kah? PTBA kah? Adaro kah? Siapa? Gitu ya. Nah, setelah kalian lihat di watchlist berapa banyak ya 1-4 aja, nggak usah banyak ya, sih buat apa gitu ya. Mulai dicicil ya. Kalau lihat sekarangnya sideways 6 bulan apa segala macam, nggak ada yang bisa garansi itu ya. Kondisi market, sentimen market bisa positif dengan beberapa hal. Contoh, dia akan liatin kondisi market yang lain. Contohnya ya, nanti akan saya jelaskan. Atau yang lain. Nah, di saat-saat seperti itu, cicilan lot atau money management yang bagus itu akan berperan penting. Karena akan memainkan emosinya kalian. Kalau kalian goes all in langsung right away, gua 1 miliar langsung di BBRI gitu ya. Iya kalau jalan. Kalau nanti turun lagi gimana? Ya. Nah, hal-hal tersebut malah lebih untuk dimitigasi risikonya, diperkecil risikonya dengan cara cicil. Gimana cicilnya? Di kelas nanti akan kita bilang. Nah, 6 step ini gitu ya, saya bikin sedemikian rupa supaya kalian mengerti. Ya, tips-tips ini bisa kalian lakukan gitu ya. Dan kalau kalian bisa lakukan, menurut saya akan bagus banget buat ke depannya. Ya, teman-teman. Oke. Gua akan lanjut lagi ke wait and analyze seperti apa. Ya. Sebelum kita ngomongin ini secara detail, tapi ini adalah tips menurut saya yang sangat bagus di saat bearish market ini. How you going to do it? It's up to you. Gitu ya. Tapi kalau menurut saya, follow this 4-6 step ini, maka you will survive. Minimum. Oke? Nah. Salah satu indikator yang saya lihat ya, teman-teman ya. Ini adalah marketnya kita. Ya. Ini adalah market kita yang namanya DJI. Ya. DJI ini adalah semua yang kalau teman-teman biasa lihat tentunya pakai candle gitu ya. Ini saya pakai line. Kenapa pakai line? Karena saya ingin membuktikan sesuatu. Ya. Di sini adalah DJI. Di saat DJI itu mengalami stres atau bearish market sekarang gitu ya, dia kebanyakan akan mengikuti market-market yang lain yang besar. Contohnya adalah market US gitu ya. Contohnya lagi adalah market Hang Seng atau indeks market Hong Kong gitu ya. Kok Om bisa tahu gitu ya? Gimana sih? Pertama, saya akan melihat dari koefisien relationship-nya. Ini adalah indikator yang ada di TradingView gitu ya, dan biasanya bisa dilihat ada FL-nya. Ini adalah menyatakan apakah ada korelasinya nggak sih antara antara chart dengan chart yang lain gitu ya. Nah, saya ambil di sini, ini adalah komposit. Saya ngambil di monthly. Ya, saya ngambil ini. Kadang-kadang chart itu nggak selalu sama ya. Ada orang yang bilang sama, ada yang bilang enggak gitu ya. Di saat market lagi bullish, sideways, kemungkinan banyak yang nggak sama. Tapi di saat market lagi bearish, korelasinya akan lucu gitu ya. Nah, ini akan saya bilang bahwa di sini ini adalah korelasinya nih. Ya. Korelasi yang ada dengan DJI atau Dow Jones Index atau US Market Index kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, semakin dia dekat dengan semakin dia dekat dengan 1, maka dia akan berkorelasi. Kalau dia minus, maka dia tidak akan berkorelasi. Contoh, ini adalah tulisannya 0,4, 0,5
itu berarti dia tidak ada korelasi. 0,9 berarti dia ada korelasi sendiri. Kalau misalnya dia turun, nah berarti dia tidak mempunyai korelasi sama sekali. Ya, minus itu tidak ada korelasi, equal to 1 korelasinya kencang, 0,9 itu mendekati korelasinya. Ya. Nah, hal ini kalau kita lihat kejadian di 2008. Ya. Setelah market shock di sini seperti yang ada sekarang ini, korelasinya mulai meningkat. Ya, di sini korelasinya nggak ada segala macam. Di saat dia mulai melakukan perbaikan, mulai nih ikut. Ya, di sini mulai enggak, di sini mulai ngikut lagi. So, salah satu intermarket analisis yang nanti kita akan discuss. Ya, salah satu contoh lagi, misalnya saya taruh di sini adalah Hang Seng. Ya, nah, ntar gue ketiin dulu. Oke, ini Hang Seng. Apa yang terjadi? Hang Seng, lihat. Pas jebol semua. Gitu ya. Aduh, nggak jelas. Nah, gimana kita menyikapinya? Jelas beres market. Oke? Nah, gambarnya siapa itu? Om, kameranya ditutup Om. Kelihatan tuh. Oke. Nah, bentar. Nah, hal-hal ini nanti akan kita pelajari, gitu ya. Nah, sama juga kemarin juga ada yang mau nanya tuh, contoh mengenai Om, saham emas ya Om, gitu ya. Om, saham emas itu korelasi nggak sih sama Antam? Kalau Antam naik, saham emas juga naik. Nah, kita pakai chart ini juga nih, gampang banget ya. Ini namanya coefficient relationship, CC, ya. Kalian bisa lihat di sini udah ada built-in, ya. Saya paling gampang nih, Antam, ya, aneka tambang, ya. Lalu saya akan ganti yang di sini, saya delete, saya akan tambahin dengan apa namanya? Saya akan tambahin dengan XAU atau gold, ya. Oke. Nah, kita lihat historical di 2008. Ada kesamaan nggak? Pas kejadian ya sama naik-naik dikit. Ya, selama setahun habis itu ya ada kenaikan dikit, jeblok somehow or another. Nah, sekarang seperti apa sekarang Om? Tidak ada kesamaan sama sekali. Oke? Nah, terus apa dong Om yang sama? PSAB Om, PSAB sama nggak dengan kenaikan emas atau keturunan emas? PSAB dari datanya mungkin nggak banyak gitu ya. Minus, berkontradiktif atau tidak berkorelasi. Oke?
Drop 7%. NYSE. Hore. Anyway. Nah, ingat ya, tidak berkorelasi. Jadi teman-teman, kalau dibilang dipom-pomin nih, besok sama siapa gitu, si A, si B, si C. Wah, emas naik, emas turun, jual PSAB, beli PSAB. Iya, datanya nggak kayak gitu coy. Ya. Nah, kedua, NDKA. NDKA baru ya, saham baru. Ya, lihat kemarin sempat berkorelasi, ya, kemarin di 17, sekarang mulai udah enggak. Ya, kenapa? Mungkin karena ada sesuatu hal, gitu ya. Nah, chart ini bisa kalian lihat, gitu ya, korelasi koefisien namanya, yang kalian bisa lihat. Nah, hal ini nanti akan kita discuss lebih dalam, bagaimana sih caranya bisa dapetinnya, sektor yang mana sih, gue belum sebutin nih dari sini sektornya seperti apa, gitu ya. Nah, dari situ bisa kelihatan. IDO juga seperti itu. Berkorelasi nggak sih dengan IDX? Saya nggak akan kasih. Nanti kita akan discuss di chart berikutnya atau di kelas berikutnya. Oke, ini bisa dites-tes lah, pakai trading juga, gampang lah kalau mau. Di investing, I think ada, gitu ya. Tapi kalau nggak ada, ya nanti bisa tanya. Oke, nanti tapi kalau kelas udah mulai. Oke, nah. Terus apalagi ya Om kalau seperti ini yang bisa kita lakukan? Wait. Yang kesalahan, gitu ya. Kita sekarang ya seperti yang kemarin ada yang lakukan ya. Oke. 45. Sekarang ya, siapa tahu besok mulai ada ini, tapi kalau gue lihat S&P-nya yang ada sekarang, besok akan jebol lagi lebih jelas lagi. Oke. Jadi stimulus itu menurut gue satu, ingat ya, korelasi koefisiennya tadi udah gue bilang. Ya, and then Om Etus juga udah bilang tadi di Telegram, it should be a sideways first, gitu ya. Kita akan ajarin tuh lebih dalam KFI, Dow teori itu sangat berguna nih di saat market kayak gini. Ada fase-fasenya, dan fase-fase ini juga nanti kalau kalian bikin advance akan akan dijelaskan di Dow teori dan segala macam. Nah itu nanti kita akan menjelaskannya juga. Ya, nah market is in shock, gitu ya. Kalau kita lihat kayak begini ya udah biarin aja. Benar kata Om Emon, ya biarin aja. Kita selama kita udah sesuai, SL-nya udah kita taruh, kita udah cut loss kita, wait and see aja. Oke, gue tungguin deh lo, gitu ya. Kalau misalnya kayak begini kan seru-seru semuanya. Kalau menurut gue, well tinggal find the right time. How you find the right time? Nanti akan diajarin di kelas TAPE, lebih detail lagi di kelas BRI Mata. Oke? Nah, itu jelas gitu ya. Jadi ini adalah kondisi yang ada sekarang. Bentar. Oke. Jadi hari ini S&P melakukan hold, ke freeze semua ya. Hold 15 detik katanya gitu ya. 15 menit. Cingjung.
Oh my goodness. Oh, gitu ya. Very nice. Very nice indeed. Gitu ya. Sentimennya jauh sekali. Hari ini memang satu yang mengecewakan adalah satu, Trump malah menyalahkan nggak boleh rather than give a stimulus seperti di Indonesia. Gue sih seneng banget ya. Mereka cepat penghapusan pajak penghasilan supaya orang lebih banyak duit dan segala macam gitu ya. They try to get the economy going di sini. Trump malah kebalikannya. He try to blame it to the Europe, gitu ya. Dia coba nyalahin the Europe, gitu ya. Well, let's see how it goes, gitu ya. Nah, harusnya Kongres, PR-nya mereka harusnya coba bagaimana sih caranya bikin stimulus dan bagaimana sih maintain supaya market keep going on. The CPI Consumer Price Index bisa terus jalan. Itu nggak ada jalan, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman jangan mengenai resesi ya, mengenai market aja. Ada yang mau ditanyain? Monggo. Nanyanya di grup ya. Om, untuk ikut kelas beris harus punya TV nggak? Nggak perlu. Kita pakai investing.com ataupun chat yang gratis. Nggak perlu pakai TV, nggak perlu pakai trading. Oke? Kita ngajarin logiknya, bukan ngajarin tools. Ya? Nggak perlu pakai TV, nggak perlu pakai trading view. Oke? Nggak ada jualan tools di sini, nggak ada. Kita bukan jualan tools, kita try to coba untuk educate kalian, teman-teman. Tanda-tanda sideways-nya seperti apa, Om, nanti? Tanda-tanda sideways sebenarnya ya gampang aja. Sideways itu adalah tidak membuat higher high, higher low in certain period of time, gitu ya. Lalu